Teleportasi merupakan penggabungan dari bahasa Yunani, tele, yang berarti jauh dan bahasa Latin, fortare, yang artinya membawa. Jika digabungkan maka teleportasi adalah membawa jauh atau memindahkan ke lokasi yang lebih jauh. Nah, bagaimana ya jika manusia benar-benar bisa berteleportasi? Kata teleportasi sendiri diciptakan pada tahun 1931 oleh penulis Amerika Charles Fort untuk menggambarkan penghilangan aneh dan penampilan dari anomali. Ini bisa juga diartikan sebagai pengalihan materi dari satu titik ke titik lain tanpa melewati jarak antara kedua titik. Proses ini kurang lebih instan, mirip dengan konsep aport, kata yang sebelumnya digunakan dalam konteks spiritualisme. Teleportasi digunakan secara luas dalam karya fiksi ilmiah dan fantasi. Sekarang teleportasi hanya bisa memindahkan benda yang berskala nanometer seperti atom hidrogen. Namun ada yang percaya bahwa pada 2033 kemungkinan manusia sudah bisa menteleportasikan atom kuprum tembaga. Fenomena teleportasi diyakini banyak orang hanya terjadi dalam dunia fiksi karena melawan hukum alam dan fisika. Secara rasional pun tidak mungkin seseorang dapat berpindah dalam waktu sekejap ke tempat lain yang notabene berada sangat jauh dari tempat sebelumnya. Akan tetapi, fenomena teleportasi kebanyakan juga tidak disadari kenapa bisa terjadi. Meski begitu, diyakini atau tidak kejadian nyata memang pernah terjadi, baik di luar negeri maupun di Indonesia. Namun demikian berteleportasi merupakan hal yang tidak masuk akal mengingat hal tersebut sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana jika kita berteleportasi? Banyak hal yang memungkinkan manusia bisa berteleportasi, termasuk optimistis yang dilakukan oleh para ilmuwan dunia dan mengklaim bahwa di tahun 2035 manusia sudah bisa memanfaatkan teknologi untuk berpindah tempat dalam sekejap. Ilmuwan Rusia bahkan mengklaim telah melakukan uji coba teknologi dalam tahap molekular. Bahkan NASA sendiri diketahui tengah mengembangkan bahasa pemrograman komputer baru, serta menciptakan metode komunikasi cybernetics dan komputasi kuantum sebagai instrumen dasar dari teknologi teleportasi bernama M-Drive Propulsion System. Proyek rahasia ini bahkan digadang-gadang bakal menggebrak hukum fisika. Terlebih, M-Drive Propulsion System memiliki desain yang mampu membuat mesin pendorong memanfaatkan partikel cahaya dan menciptakan gelombang mikro di dalam sebuah ruang kecil berbentuk kerucut. Memang, Sawyer mengatakan proyek ini masih jauh dari kata rampung. Meski begitu, ia membenarkan bahwa sistem dan teknologi yang mendukung wahana itu tetap menunjukkan perkembangan secara konsisten. Berikut adalah hal yang mungkin terjadi jika manusia bisa berteleportasi. Industri transportasi bangkrut, karena tidak lagi membutuhkan angkutan untuk bisa mencapai tujuan. Industri mesin jet tidak dibutuhkan lagi, karena untuk mengejar waktu untuk sampai tujuan bisa lebih cepat dengan teleportasi. Lebih cepat berpindah tempat ke berbagai tempat. Keselamatan dan privasi seseorang akan terancam. Karena sewaktu-waktu seseorang akan dengan mudahnya berasa di sekitar kita sesuai dengan keinginannya. Manusia tidak membutuhkan lagi teknologi komunikasi seperti ponsel. Seperti yang sudah sedikit saya jabarkan mengenai hal ini bahwa ada keilmuan gaib yang mampu memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain yang tentunya terjadi dengan bantuan jin atau hodam tertentu. Benda yang dapat dipindah tempatkan dengan keilmuan ini bisa apa saja baik itu benda padat maupun benda cair. Dalam dunia perdukunan benda-benda yang biasa dipindah tempatkan misalnya paku, jarum, rambut, darah, bahkan bisa berupa benda pusaka berukuran kecil seperti keris kecil, golok kecil, batu akik, dan jenis-jenis senjata berukuran mini atau kecil. Dalam kasus tertentu bahkan bisa memindahkan logam emas dan semua jenis perhiasan. Cara kerja keilmuan ini singkatannya adalah seperti ini. Kita siapkan benda-benda tersebut di dalam tempat yang berupa kotak kubus beraja khusus di rumah. Lalu di lokasi atau tempat atraksi kita cukup membacakan mantra jawakan berbahasa Jawa dan Arab yang didahului memanggil semua hodam ilmu untuk datang.
Kemudian kita hanya tinggal menunggu beberapa saat, dalam hitungan detik, maka benda dari dalam kotak kubus di rumah tadi akan berpindah tempat ke wadah tempat yang kita inginkan. Benda-benda dari dalam kotak khusus itu akan berpindah tempat ke wadah atau alas yang berwarna putih seperti tisu, piring, mangkok putih, lantai keramik putih, gelas putih, dan lain sebagainya. Bahkan bisa berpindah dan masuk ke dalam buah kelapa karena daging kelapa juga berwarna putih. Namun ada trik atau cara khusus atau pakem keilmuan yang harus dilakukan sehingga benda bisa berpindah ke wadah atau alas tertentu sesuai keinginan kita. Tidak sampai di situ saja, ternyata keilmuan ini pun bisa memindahkan benda-benda yang sudah kita siapkan di dalam kotak khusus tersebut berpindah tempat melalui muntahan seseorang sesuai keinginan kita. Misal kita ingin agar keris atau tombak yang sudah kita siapkan keluar dari muntahan seseorang. Maka kita cukup membacakan mantranya yang tentunya dengan memanggil semua hodamnya sambil menepuk pundak atau bahu orang yang kita maksud. Dalam hitungan detik orang tersebut tanpa sadar akan memuntahkan benda-benda yang sudah kita persiapkan. Kasus seperti ini biasanya dipakai oleh para ahli pengobatan alternatif untuk mensugesti pasien bahwa benda kiriman santet di dalam tubuhnya sudah keluar. Yang kemudian pasien diberikan sedikit terapi supaya benar-benar yakin bahwa dia sudah sembuh. Tapi ada kalanya hal seperti ini digunakan untuk menipu dan mengelabui orang dengan tujuan meraup keuntungan duniawi. Misal untuk praktek penarikan harta karun atau emas. Jelas-jelas emas dan perhiasan tertentu sudah dipersiapkan di dalam kotak dan dikeluarkan di hadapan si korban sebagai bukti bahwa dia mampu melakukan penarikan harta karun. Yang selanjutnya dibuat kesepakatan mengenai mahar dan biaya pembelian minyak dan sebagainya untuk proses penarikan harta karun yang sebenarnya. Alhasil tertipulah si korban oleh siasat dan tipu muslihat si dukun tersebut. Nauzubillahi min zalik. Kenapa saya coba babar keilmuan ini? Karena saya pribadi sudah sangat geram kepada praktisi-praktisi ahli tipu yang banyak berkeliaran di mana-mana. Mereka mengaku mampu menarik benda pusaka, mampu mengeluarkan harta karun dari dalam bumi, dan mengaku inilah mengaku itulah. Tapi nyatanya benda-benda yang dikeluarkan hanya sebatas itu-itu saja yang tidak bedanya dengan benda aksesoris yang banyak dijual di toko-toko perhiasan. Mengaku bisa mengobati santet dan mengeluarkan benda kiriman santet. Tapi nyatanya benda santet sudah dimuntahkan dan dikeluarkan namun pasien tetap saja tidak sembuh dari penyakitnya. Selanjutnya pasien disuruh untuk datang lagi di hari berikutnya dan begitu seterusnya. Alhasil bukan penyakit atau kiriman santetnya yang sembuh tapi malah isi dompetnya yang habis terkuras. Masya Allah. Keilmuan ini cukuplah mudah dan simpel karena menurut saya ilmu ini masuk ke dalam kategori mantra gaib, yang artinya cukup dengan membacakan mantranya dengan ejaan yang benar maka keilmuan langsung jadi. Cara pemanggilan hodam ilmu pun demikian, bisa dengan menggunakan umbar rampe sekedarnya seperti membakan kemenyan Arab, atau dengan minyak non-alkohol, atau dengan lilin merah dan sebagainya lalu memanggil semua hodam ilmu yang diakhiri dengan mengetuk lantai sebanyak 3 kali. Nanti akan dirasakan kehadiran hodam dengan ciri-ciri bulu kuduk meremang dan jantung berdebar tidak karuan. Dan selanjutnya membacakan mantranya. Ada 7 varian mantra dan 7 kotak khusus dalam keilmuan ini. Masing-masing kotak memiliki raja atau wafak yang berbeda. Benda yang nantinya isi dari masing-masing kotak inilah yang bisa kita keluarkan sesuai keinginan kita dengan cara membacakan mantranya. Misal kita ingin mengeluarkan isi benda di dalam kotak nomor 1 maka kita harus membaca mantra pertama. Jika ingin mengeluarkan isi kotak nomor 2 maka harus membaca mantra kedua. Begitu seterusnya. Pembuatan wafak dan raja harus mengikuti adab dan tata cara penulisan wafak yang baik dan benar. Dan harus ditulis sendiri, tidak boleh diwakilkan. Selanjutnya wafak dan raja tersebut ditaruh atau ditempelkan di dalam kotak kubus. Satu kotak terdiri dari 6 wafak dan ditempel di 6 sisi bagian dalamnya. Pembacaan mantra harus dalam satu tarikan nafas dan harus dengan mantap dan benar ejaannya, ini kuncinya. Salah melafazkan mantra akan membuat benda di dalam kotak tidak akan berpindah tempat.
Ada riadoh dan ritual khusus untuk menguasai keilmuan ini, yaitu dengan cara berpuasa muti selama dua hari dimulai hari Kamis dan membaca doa dan amalan tertentu serta menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada hodam keilmuan. Ada tiga hodam keilmuan yang akan membuat benda-benda di dalam kotak berpindah tempat. Selesai melakukan riadoh puasa muti baru bisa dilakukan penulisan rajah dan pembuatan kotak kubus. Dan setelah kotak kubus berajah sudah siap, selanjutnya adalah pengaktifan kotak kubus tersebut agar bisa dijadikan brankas ajaib untuk menyimpan benda-benda yang nantinya akan kita pindahkan. Setelah kotak aktif baru keilmuan bisa dites dan diuji coba. Ada beberapa faktor keberhasilan dari keilmuan ini, diantaranya adalah cara melafazkan mantra. Salah melafazkan mantra maka ilmu tidak akan berhasil. Pembuatan atau penulisan rajah di dalam kotak. Salah menulis rajah atau ada aturan-aturan tertentu yang dilanggar dalam hal penulisan rajah, maka akan membuat rajah tidak dapat diaktifkan. Sehingga kotak kubus pun tidak akan berfungsi. Hodam keilmuan tidak datang saat pemanggilan. Namun hal ini bisa disiasati dengan cara memberikan umbar rampe pada saat pemanggilan hodam. Demikian penjabaran singkat dari saya mengenai keilmuan teleport gaib. Saya tidak ada niat jahat atau jelek apapun kepada siapapun dalam penjabaran keilmuan ini. Namun ini hanyalah sebagai wacana keilmuan gaib warisan dari nenek moyang kita yang tentunya haruslah kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang. Mengenai niat dan maksud jahat atau buruk siapapun yang menguasai keilmuan ini, maka kembali kepada diri masing-masing. Seperti ibarat tajamnya mata pisau yang bisa digunakan untuk hal kebaikan dan keburukan. Jangan salahkan senjata atau ilmunya, namun salahkan siapa yang memegang atau menggunakannya. Wallahu a'lam. Terima kasih Anda telah menonton video ini.